penjarahan di mana-mana. Dan rumah kita nih kan deket mall nih ya. Mall juga habis sampai mereka tuh bawa barang jarahan ke depan rumah. Wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, tapi kepentingannya untuk golongannya sendiri. Ngobrak-ngabrik konstitusi. Thinking, speaking, feeling, acting, flip talk, the truth. Lagi lama banget nih Mam, orang-orang pada Garuda, posting gitu ya, lambang Garuda terus backgroundnya biru gitu ya. Begitu gambarnya jadul kayak mengingatkan kita tahun 98 gitu kan. Ya walaupun kita baru berumur 5 tahun, 6 tahun di tahun itu ya kan. Tapi kayak aku masih inget sih Pap, tragedi dulu gitu. Aku masih inget banget penjarahan di mana-mana. Dan rumah kita nih kan deket mall nih ya. Mall juga habis sampai mereka tuh bawa barang jarahan ke depan rumah gitu. Itu bener-bener nggak terlupakan gitu kan ya. Terus aku jadi kayak flashback gitu, kepikiran gitu. Takut nggak sih Pap kejadian lagi kayak gini gitu? Kira-kira menurut apa bakal terjadi lagi nggak sih? Aku tuh masih trauma aku gitu. kurang tahu juga bakal terjadi lagi apa enggak. Cuman sepertinya kalaupun terjadi nggak serusuh itu. Insya Allah nggak serusuh itu. Waktu itu kan karena yang diserang itu kan para pengusaha-pengusaha Chinese ya. Ya, Nah, kalau sekarang kan bukan pengusaha Chinese, tapi Raja Solo katanya. Raja Solo ini. Ya, pemimpinnya ya. Jadi para pengusaha ya pasti. Tapi menurut aku nggak sampai sejauh itu sih. Itu pengusaha loh Pap, gimana? Pengusaha online. Bayi. Tapi terus aku baca-baca lagi kan, ternyata lagi-lagi hal ini terjadi karena akal bulus, katanya akal bulus pemimpin yang ingin meloloskan kriteria anaknya supaya bisa jadi pilgub ya, pemilihan gubernur DKI Jakarta ya. Itu tadi aku juga baca, katanya masa rapat kayak gini bisa selesai dalam 7 jam. Sedangkan RUU perampasan segala macam udah 16 tahun kalau nggak salah alot. Jadi tuh kayak main-mainin banget gitu loh Pak. Diurgenin perkara begitu aja, kayak kepentingan pribadi tuh diurgenin gitu ya. Aku sendiri sih kalau ngomongin pemimpin kita yang sekarang nih zolim apa enggak tahu dampaknya ya buat kita pribadi sih. Sebenarnya dampaknya itu semua tuh pasti berdampak gitu. Yang aku rasain tuh misalnya nanti katanya PPN mau naik 12. Sekarang belum ngerasain kan. Terus yang aku rasa sih buat kita pribadi sih sejauh ini nggak ada. Cuman kalau ngomongin dampaknya ke masyarakat luas mungkin gini loh, menurut aku kita kan nih bayar pajak nih, pajak kendaraan, pajak PBB, pajak penghasilan ya kan ya, pajak PPN. Tapi pajaknya itu katanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Nah yang ini mungkin yang aku bilang kecewanya di situ doang sih menurut aku pribadi ya Mam. Kita kerja banting tulang capek bayar pajak A, pajak B, pajak C gitu. Ternyata nih wakil rakyat kita memanfaatkan uang pajak itu buat kepentingan sendiri. Misalnya dia bikin proker lah yang nggak ada diada-adai. Yang nggak ada diada-adai. Sih lebih gitunya tuh Pap, APBD yang harus dihabisin itu loh. Kesel aja gitu sama jalanan rumah kita udah rapi, kalau ngomongin APBD nih udah bagus, pakai dicor lagi. Kebayang dong rumah kita bakal tenggelam kalau kayak gitu terus. Udah dicor udah 5 cm, sekarang dinaikin lagi entah mau berapa. Itu sih yang menurut aku kecewa gitu ya. Karena kan kita nggak mungkin Pap keluarin uang cuma untuk ngebangun pondasi dalam rumah gitu, untuk nguruk gitu kan. Itu kan ya ampun, cuma gara-gara jalanan ditinggiin, sedangkan bisa kan kalau nggak mau banjir bikin got gitu loh. Iya, perbaiki saluran pembuangan airnya, drainasenya. Gitu. Nggak usah nambah-nambahin beban gitu. Dampak buat kita ya. Ya kalau kita lebih ngerasain ke jalanan gitu ya Pak. Harusnya dikasih pamflet dulu. Bagaimana nih kalau misalnya diperbaiki ini gitu. Apakah ada efek dampak kepada rumah kita gitu. Jangan ya semena-mena kan? Gitu loh. Jangan mengambil keputusan sendiri gitu. Kalau untuk kayak pajak dan lain-lain PN kayak gitu-gitu sih, kalau kita nggak makan di restoran nggak berasa ya Pap ya. Itu kan makan di restoran kan yang begitu ya. Terus sama kalau pajak mobil sendiri sih jujur nyekek ya Pak. Ya itu nggak tahu kenapa berasa, hitung-hitungannya kenapa besar pajak kendaraan mobil ya. Itu juga berasa. Mungkin yang bikin kita berasa pendapatan kita tidak sesuai kali ya. Nggak tahu juga ya. Tapi emang benar besar sih.
besar ya. Itu doang sih menurut aku. Tapi kalau untuk ikut-ikutan demo, jujur aku sendiri kurang paham gitu. Untuk ranah politik aku kurang paham. Tapi yang kita bisa tangkap adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, tapi kepentingannya untuk golongannya sendiri, itu doang sih. Iya sih. Jangan sampai terjadi lagi ini. Itu doang sih yang ditakutin, kerusuhannya Pak. Kerusuhannya. Dampaknya gitu. Karena kita udah pernah ya mengalami itu, dan jangan sampai lagi lah gitu. Untuk mengalami kerusuhan lagi di zaman sekarang gitu. Kan zaman udah canggih. Kenapa sih harus rusuh gitu? Boleh lah untuk yang demo-demo nih, untuk mengutarakan pendapatnya ya. Bebas silahkan gitu, tapi tolong dengan damai gitu ya, damai aja. Mau gimana juga, kalian mau ngelawan kayak gimana juga nggak bisa menurut aku. Nggak bisa. Mereka punya kekuasaan tertinggi, udah kalah telak lah kita istilahnya gitu. Makanya aku bilang unjuk rasa itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang juga nggak ada manfaatnya karena paling kita sudah nyampein dan sudah didengar tapi dilaksanakan juga enggak. Bukan dengar, lebih tepatnya ditampung doang. Ditampung doang ya. Ditampung tapi nggak dikerjain. Istilahnya kayak sampah ditumpukin tapi nggak diangkut. Gitu. Jadinya busuk. Aja sih. Sampai katanya matinya hati nurani emang. Iya, ya ampun, aku baca sosmed tuh ngeri loh Pak, komennya. Ngeri banget. Sampai mantunya diserang gitu kan. Presiden diserang netizen, artis-artis yang melopor ke 58% itu juga diserang sama netizen. Yang ikut gitu. Kerja bareng. Tapi ya mau bagaimana, mereka kan dekat gitu. Iya. Mungkin kalau aku jadi teman-temannya artis pasti mau bilang, kita juga nggak ikut campur. Kita nggak ikut campur, tapi paling kita sindir gini. Bapak lu ya capek kok itu, lu mau diterusin lu. Ya pasti kita sebagai teman gitu ya. Kita sebagai teman kayak banget ini bapak lu ya, sayang banget, saking sayangnya lu mau dimasukin juga di pemerintahan. Gitu. Iya pasti, namanya kalau temen ya gitu. Tapi Mam, kamu sebagai orang tua, kalau kamu jadi diamanatkan untuk menjadi pemimpin, nggak usah kamu ya, aku misalnya, aku dijadikan pemimpin gitu ya, terus aku pengen anak aku tuh jangan sampai susah nanti gitu. Iya, nggak munafik. Nggak munafik kan? Terus pasti aku bilang, udah paling enak jadi pejabat, apa-apa gampang gitu, lu bisa kuasai izin usaha, izin bangun gitu, tanpa perlu ribet gitu. Sebenarnya sih menurut aku juga orang tua itu yang seperti presiden kita yang sekarang ini mungkin pemikirannya ini sama seperti orang tua yang sayang anak ya, anaknya itu pengen dijadiin PNS. Gitu. Karena kalau kata orang tua zaman dulu tuh ngomong gini, udah tua tuh nanti lo dibayarin gitu, enak hidup lo gitu. Kan ini bukannya sama aja kan? Iya. Aku juga mikir, kalau dari sudut pandang orang tuanya sih pasti seperti orang-orang tua yang merasa, udah kamu nanti kalau kerja jadi PNS aja, udah enak dah jadi PNS, ntar sampai mati digaji gitu. Walaupun gaji selama pekerjaannya itu ya nggak gede-gede banget gitu. Tapi ya intinya nggak perlu capek di masa tua, karena udah ada uang gitu kan. Benar. Itu berarti pikirannya takut dong, takut sama rezeki dari Allah gitu kan. Itu balik lagi ke rasa khawatir, husnuzon sama yang maha kuasa. Janganlah kayak gitu loh. Ya memang semua orang tua pengen anaknya tuh nggak susah, tapi jangan mengorbankan orang yang lebih banyak nih demi satu orang gitu. Lebih bijak lagi lah dalam membuat keputusan. Masalah ini kan yang dimasalahin tuh mau ngobrak-ngabriknya Pak, ngobrak-ngabrik konstitusi ya, hukum Fami di yang mana sudah ada. Hidup rasa juga sampai di sini dulu. Mungkin nggak banyak yang bisa kita bahas tentang politik ya, politik dinasti, tentang politik gitu. Karena kita juga nggak di ranah itu ya Pak. Kita bukan di ranah itu, cuman kalau ngomongin rasa pahitnya itu doang sih, unek-unek kita. Semoga aja yang sedang berdemo diberikan kesehatan dan keselamatan, dan diberikan kemudahan untuk kedepannya lah, untuk lebih legowo lagi menerima keputusan walaupun menurut kita tuh sakit dan pahit gitu. Iya. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa memaksakan gitu. Kita cuma bisa mengikuti pemimpin kita gitu. Biarkanlah Allah yang bales gitu sih. Benar-benar. Kalau aku. Thank you.